Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan percobaan hukum Ohm dan ujian praktek kelas 3 ini dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita punya AKPD, ini AKPD-nya. Kemudian AKPD ini kita memiliki namanya ini cartu daya. Satu lagi cartu daya, ini satu lagi seperti ini. Ya, nanti tergantung bisa dapat uang ini, bisa dapat uang ini. Kalau yang ini cartu dayanya 3, 6, 9, 12. Kalau yang ini cartu dayanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nanti kalau yang merah ini kita settingnya di 4. Ya. Kalau yang biru kita settingnya di 3. 12, 9, settingnya di 3. Oke. Nanti kita akan mendapatkan ini 6 buah kabel penghubung ya, 3 merah 3 biru, 3 buah hambatan yang kita tidak tahu ukurannya berapa ohm. Kita ukur, kemudian kita punya multimeter. Nah, multimeter ini untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Ini probnya. Oke, langkah pertama ini cartu daya multimeter yang kita miliki ini dalam keadaan off di sini, off. Nah, kalau mengukur tegangan, nanti kalau mengukur tegangan ini pasang di sini di V untuk mengukur tegangan, untuk mengukur hambatan pasang di ada tanda ohm. Nah, ini pasang ohm. Nah, kalau untuk mengukur kuat arus ini pasangnya di sini. Nah, di sini angka. Oke. Kembali lagi. Nah, ini harus dimatikan. Nah, untuk mengukurnya ini kita punya ada kabel proofnya, kabel merah dan kabel biru, kabel merah dan kabel hitam. Untuk proofnya kita punya kabel hitam dan kabel merah. Nah, kabel hitam ini dalam posisi dia di sini. Nah, kabel hitam dia posisi di sini. Nah, ini nggak kita ganti. Nah, kalau kita mau mengukur tegangan atau hambatan, maka proofnya di sini. Nah, yang merah di sini. Jadi kalau mengukur tegangan atau hambatan, probnya ada di sini. Nah, misalkan ini mengukur tegangan, mengukur hambatan. Ini hambatan. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau mengukur kuat arus, maka prob merahnya kita cabut. Yang ini kita pasang di sini. Nah, ini baru kita bisa mengukur. Nah, ini kuat arus ya, jangan salah ini pasang proofnya. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita harus mengetahui berapa besar nilai hambatan yang kita punya. Caranya berarti kalau mengukur hambatan maka yang merah ini harus ada di sini, kemudian kita setting di ohm. Nah, di sini. Nah, cara mengukurnya misal mencakur. Nah, untuk ukurnya kita masukin aja ke salah ini, boleh sembarang kemana aja, masukin ke sini. Oke. Nah, ini terukur terukur 100 ohm. Ini terukur 100 ohm. Oke. Nah, untuk ukur hambatan yang lain misalkan kita ambil sembarang, kita ukur juga sama seperti ini. Ini terukur sekitar juga sama 100 ohm. Jadi nanti masing-masing kita ukur ini 1, 2, ini 3. Jadi nanti kita punya semua hambatannya kita ukur, sehingga nanti kita tulis di sini R1 berapa ohm, R2 berapa ohm, R3 berapa ohm. Seperti itu. Nah, langkah pertama adalah dalam percobaan ini kita adalah pertama kita buat rangkaian seri. Nah, rangkaian seri caranya ini bisa. Nah, kalau seri dia begini. Ini R1, R2, R3. Oke, tolong perhatikan notisnya. Ini kita pasang di sini.
Yang ini kita pasang di sini. Kemudian yang ini kita pasang di sini. Ini kita pasang di sini. Nah, berikutnya ini yang merah kita pasang di sini. Merah. Ini yang hitam. Yang kita pasang. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghubungkan ke sumbernya. Ke sumber tegangan. Oke, karena kita ini akan mengukur tegangan dulu, jadi kita mengukur tegangan ini sudah di yang merah sudah di volt, maka ini kita ukur. Nah, ini untuk tegangan. Nah, kita nyalakan ini. Ingat ini diputar ke 4 ohm. Nah, untuk mengukur tegangan total, maka ini kita masukkan yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Maka di sini akan terukur, kita lihat dia masih naik turun, kita cari sampai dia stabil. Ini semua probe-nya harus kena logam besinya ya, harus masuk ke masuk. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang terukur ya tegangan totalnya. Ini ukur tegangan total. Jadi tegangan total langsung kita colokkan ke sumbernya. Ini sekitar 3,85 lah. Jadi ini sekitar 3,85 volt. Ini namanya tegangan total. Nah, nanti tegangan totalnya kita catat di sini. Nah, untuk rangkaian seri tegangan totalnya berarti ini tulis 38,5 volt. Nah, kemudian kita masukkan ini ke sumbernya. Ini yang merah ke merah kita masukkan. Yang hitam kita masukkan ke hitam. Nah, untuk ukur tegangan ini disusun secara paralel. Nah, caranya tinggal gini aja, masukin nih. Yang merah masukin ke sini, ini ke sini. Oke, maka ini yang terukur tegangan. Ini yang terukur tegangan pada hambatan 1 sekitar 0,179 atau 0,18. Terus di sini P1-nya kita masukin 0,18. Kemudian berikutnya ini sama, kita tulis ini aja nggak masalah, taruh di sini. Nah, ini yang terukur tegangan pada hambatan 2, dia 1,83, maka dicatat di sini P2-nya 1,83. Kemudian untuk mengukur pada hambatan 3 sama, di sini, ini di sini. Maka ini yang terukur adalah 1,8, 2 atau 3 ya. Jadi tulis ini P3-nya 1,3. Jadi P1 sudah, P2 sudah, P3 sudah, P total sudah. Nah, berikutnya kita mencari kuat arus pada rangkaian seri. Nah, ingat untuk mencari kuat arus pada rangkaian seri, ini modenya. Nah, ini kita rubah dulu karena untuk kuat arus. Ini kita cabut, ini kita nolkan dulu 0, ini kita cabut. Nah, pasang di sini, pasang di sini. Untuk ukur arus, kemudian kita putar ini taruh ke sini. Nah, ini model untuk mengukur kuat arus. Ingat, kalau mengukur kuat arus, alat ukur kita ini harus kita pasang secara seri. Maka ini rangkaiannya harus kita rangkai seri. Nah, untuk mengukur I total ini sebenarnya bisa kita copot salah satu kabelnya, misalkan kabel yang putih kita copot atau yang merah bebas. Misalkan yang merah saya copot nih. Oke. Yang merah saya copot, ini copot dari sumbernya. Maka mengukur kuat arus total ini kita masukin ke sini. Nah, ke lubang sumbernya. Nah, yang satu masukin ke sini. Maka ini yang terbaca kuat arus I totalnya sekitar 0,015. Jadi 0,015
boleh 15, boleh 15. Nah, kita catat di sini. Ini namanya total 0,015. Kemudian kita balikin lagi. Ini kita cabut probe kita. Ini probe yang kita cabut, masukkan lagi ke sini. Nah, untuk mengukur kuat arus pada hambatan 1, nah ini kita cabut nih. Ini kita cabut. Nah, ini masukin ke sini. Ini masukin ke sini. Nah, ini namanya I pada hambatan 1. Ya, sekitar dia 0,017 ya. Oke, ini 0,017. Oke, ini yang terbaca. Nah, ini namanya I1. Tadi catat sini I1. Kemudian kita cabut, kita pasang. Nah, mengukur kuat arus pada hambatan 2, ini kita cabut. Kita cabut. Maka ini masukin ke sini. Nah, yang ini kita hubungkan ke yang tadi kita cabut. Maka akan terukur kuat arusnya sekitar 0,017. Nah, nanti kita catat di ini I2 nya. Oke, perhatikan ya. Oke, kita cabut. Nah, ini masukin lagi. Untuk mengukur I3, ini kita cabut. Nah, ini kita cabut, masukin satu ke sini. Nah, ini masukin ke sini. Nah, ini yang terukur oleh I3 sekitar 0,018. Nah, ini nanti dicatat di sini. Maka sudah kita mengukur semua data tegangan, kuat arus pada rangkaian seri. Jangan lupa nanti kita tulis juga hasilnya tadi R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa. Tambahin saja di sini R1, R2, R3 berapa dari hasil pengukuran. Nah, sekarang kita akan mencoba rangkaian paralel. Ini kita matikan dulu. Kita matikan. Ingat, kalau mau ganti ini harus dimatikan dulu biar aman. Nah, untuk rangkaian paralel, kita paralel bentuknya begini. Nah, kita buat begini. Nah, ini rangkaian paralel. Nanti ini sumbernya kita taruh di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, kemudian yang hitam di sini colokin ke sini, ini colokin ke sini. Kemudian colok lagi. Ini di sini, ini di sini. Nah, berikutnya kita coba yang merah. Sama yang merah dari sini kita colok sini. Oke, rangkaian paralel. Colok lagi sini. Colok lagi yang ini. Kita tetap lihat inilah rangkaian paralel. Oke. Nah, lalu kita nyalakan. Nah, untuk rangkaian paralel sama kita akan mengukur tegangan sama kuat arus. Kita mengukur tegangan sama kuat arus. Nah, untuk mengukur tegangan kita mode ini. Nah, ingat, mengukur tegangan ini model merahnya taruh di sini. Untuk mengukur tegangan. Nah, ya sama tegangan tinggal kita colokin aja nih untuk mengukur tegangan total. Nah, untuk mengukur tegangan total sebenarnya ini bisa langsung ke sini aja. Colok, ini kita colok. Kita colok.
Maka ini terukur adalah sekitar kita boleh bilang 3,66 boleh, jadi sekitar 3,66 atau 3,7 juga boleh. Nah, selanjutnya itu adalah V total, maka kita hitung nanti V total di paralel V total. Nah, berikutnya kita mengukur tegangan pada hambatan 1. Mengukur tegangan ini lebih mudah dibanding mengukur kuat arus. Jadi kalau tegangan nggak usah copot-copot, tinggal dimasukin, Nah, maka terukur tegangannya pada hambatan 1 sekitar 3,64 lah, 3,64. Maka kita catat di sini nanti V1-nya 36,4. Mengukur tegangan pada hambatan kedua sama, tinggal masukin ini ke sini, ini masukin ke sini. Nah, terukur 3,64an ya. Ya, tutup saya sih nanti. V2 3,64. Nah, ukur tegangan ketiga ini sama, di sini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Nah, terbaca sekitar 3,65 lah. Maka kita tulis di sini 3,65. Maka kita sudah membaca tegangan total. Ya sudah, tegangan 3-nya sudah, tegangan 2, tegangan 1 sudah. Oke, untuk mengukur berikutnya kita mengukur kuat arus pada rangkaian paralel, maka mode tegangannya kita ganti ke mode kuat arus. Di sini kita pasang. Nah, kemudian ini kita putar sampai ke sini. Nah, ini untuk mengukur kuat arus pada rangkaian paralel. Begini. Untuk mengukur kuat arus total sama, kita cabut dulu satu kabel sumbernya. Kabel sumber kita cabut, bebas bola merah bola hitam kita cabut. Nah, ini masukkan satu kabel ini, yang merah juga nggak apa-apa, masukkan ke sini yang tadi tempat kita cabut. Nah, yang satu kita colokin ke sini. Nah, maka ini yang terbaca kuat arus total pada rangkaian paralel 0,44. Maka tulis nanti di sini I total ya 0,44 pada rangkaian paralel. Nah, kalau sudah kita balikin lagi, masukin lagi ke sumbernya. Sekarang kita akan mengukur kuat arus pada hambatan per. Nah, ini cabut nih, yang ini nih, cabut aja salah satu. Cabut. Nah, udah cabut. Yang satu kita masukin ke sini, ini probe kita masukin ke sini. Yang satu lagi kita masukin ke sini. Nah, ini kuat arus yang terukur pada hambatan 1. 0,37 boleh. Ditulis di sini. I1 0,37. Oke, berikutnya kita ngukur kuat arus pada hambatan yang kedua. Nah, ini balikin lagi, colokin lagi. Kita cabut satu kabel dari hambatan kedua. Cabut. Kita cabut. Nah, ini kita biarkan masuk ke sini. Alat ukur kita. Nah, satu lagi kita masukin di sini. Sini. Nah, maka yang terukur adalah 0,034. Ini adalah kuat arus pada hambatan kedua. Nah, berikutnya kalau sudah dicatat lagi di I2 sini, kita catat di sini di I2 pada paralelnya. Kemudian kita balikin lagi. Nah, mengukur kuat arus pada hambatan ketiga ini ya, ini kita cabut. Nah, cabut aja. Nah, salah satunya cabut kakinya, masukin ini sini. Nah, yang tadi kita cabut masukin ke sini. Nah, ini adalah kuat arus pada hambatan R3 0,037. Nanti tulis di sini 0,037. Nah,
Oke, setelah selesai kita input data, tadi udah dapat di seri V-nya berapa, I-nya berapa, di paralel V-nya berapa, I-nya berapa, tadi ada R1, R2, R3, maka kita akan merapikan alat-alat kita. Pertama kita matikan, ini kita matikan, kemudian ini kita nolkan, di off-kan, kemudian kabelnya kita cabut, oke kita taruh seperti ini kita ambil, kita rapikan. Ini, nah ini juga sama, kita ambil cabut, ini cabut. Nah, yang hitam digabung dengan ini, kemudian kita cabut lagi, cabut. Taruh seperti ini. Nah perhatikan nih agak panas karena tadi terlalu lama ya, jadi yang terlalu lama. Oke, kita tutup, ini sudah kita matikan. Selesai pertemuan kita, tinggal kalian nanti silakan dijawab tugas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dalam praktikum berikutnya.